jemaat miliknya Tuhan, jemaat yang dikasihinya. Ibadah pada pagi hari ini kita lakukan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datang dari Tuhan pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Turunlah atas diri Bapak Ibu semua. Turunlah atas jemaat Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan Allah yang hidup, yang mengasihi kami, yang tak habis-habisnya kasihnya itu selalu baru setiap pagi. Hari ini kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami mau berbakti bersama-sama mengagungkan Engkau dengan hati yang penuh sukacita. Dan kami mau menikmati kedekatan kami dengan Tuhan di sepanjang ibadah ini, dari awal sampai pada akhirnya. Maka berkatilah ibadah ini ya Tuhan, berkatilah ibadah ini, berkatilah hamba-hambamu yang melayani, berkatilah seluruh jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap merayakan kebaikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu, selamat berbakti. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Ku berbahagia, haleluya, yakin teguh, Yesus abadi. Engkau kepunyaan kami Tuhan, kami umat-Mu yang ditebus. Aku warisnya, ku ditebus.
lagi dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih Yesus. Inilah pujian dari hati kami. Selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu, karya terbesar. Kaulah karya terbesar dalam hidup kami. Kau telah selamatkan setiap kami. Yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kasihi. Mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur buat karya Kristus yang sempurna bagi kami. Terima kasih buat pengorbanan Kristus, karya yang terbesar yang kami boleh nikmati, alami, rasakan, dan kami boleh ada karena kebaikan Tuhan. Pagi hari ini kami rindu lebih dalam untuk terus membangun relasi kami kepada Tuhan. Dan kami boleh menikmati hadirat Tuhan, menikmati firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus berbicara kepada kami, menyatakan isi hati Allah untuk menuntun kami, menguatkan kami, dan kami terus diperbaharui. Bertumbuhlah iman kami terus ke arah keserupaan dengan Kristus. Terima kasih Tuhan, berkatilah pemberitaan firman dari awal sampai akhir di dalam pimpinan Allah Roh Kudus dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya bersama katakan amin. Shalom. Sekali lagi shalom. Ya, puji Tuhan, hari ini kita kembali diberi kesempatan oleh Tuhan untuk
bersekutu bersama-sama, menikmati hadirat Tuhan dan juga merenungkan firman Tuhan. Tema yang diberikan kepada kami yaitu Jemaat Kudus, anggota keluarga Allah. Jemaat Kudus, anggota keluarga Allah. Mari kita buka di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-19 sampai 22. Saya juga tampilkan di slide ya, dalam terjemahan baru yang kedua, tentunya hanya sedikit penambahan ya. Mari kita perhatikan. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota keluarga Allah. Ayat 20, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Lalu ayat yang ke-21, di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Dan ayat yang ke-22, di dalam Dia kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca ya di dalam surat Efesus, maka penekanan tentang kesatuan, penekanan tentang keluarga Allah itu sangat ya ditekankan dalam surat Efesus. Berkaitan dengan tema yang tadi kita boleh perhatikan, jemaat kudus, anggota ya keluarga Allah. Jemaat kudus, anggota keluarga Allah ini yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Bahkan kalau kita bandingkan dengan ayat sebelumnya, ya, jemaat kudus, anggota keluarga Allah itu ada di dalam Kristus Yesus. Ada di dalam Kristus yang telah dibangun ya di atas dasar atau pondasi ya para rasul, para nabi di dalam kehidupan jemaat mula-mula ya, tentunya dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Memang ada warisan rohani oleh para rasul dan para nabi ya, bukan atas pemikiran manusia, bukan atas pemikiran atau ide modern, tetapi sebuah warisan rohani, tetapi yang menjadi titik pentingnya adalah Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Ya, batu penjuru dipergunakan sebagai dasar untuk memastikan bahwa batu-batu lain dari suatu bangunan itu disusun lurus dan rata. Artinya apa? Batu penjuru berkaitan dengan dasar yang teguh. Dasar yang teguh, yaitu Kristus sebagai batu penjuru. Demikianlah Kristus, kehidupan Kristus, pengajaran Kristus, itu merupakan dasar daripada kehidupan gereja Tuhan. Maka kalau kita melihat di dalam surat Efesus, surat yang paling banyak menekankan tentang eklesia, ya, menekankan tentang kehidupan gereja Tuhan. Kristus bagian terpenting dari bangunan Allah. Jadi hari ini kita diingatkan sebagai jemaat kudus, anggota keluarga Allah itu, maka gereja harus berpusat kepada Kristus. Gereja ya haruslah menjadikan Kristus sebagai pusat dalam kehidupannya. Orang percaya, anggota keluarga Allah menjadikan Kristus sebagai pusat dalam kehidupannya. Kristus yang utama dalam kehidupan keluarga Allah. Jadi Kristus yang utama.
Kristus yang menjadi fokus kehidupan gereja Tuhan. Mari kita merenungkan dua penekanan penting berkaitan dengan tema kita. Yang pertama, jemaat kudus. Dikatakan di sana kawan sewarga dari orang-orang kudus. Kalau kita baca di dalam ayat 1 itu ditekankan oleh Paulus, dia mengirimkan surat ini ya dari Paulus kepada orang-orang kudus di Efesus. Orang-orang kudus itu adalah orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Ayat 21 itu menjadi bait Allah yang kudus. Ayat 22 turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah. Jadi Bapak Ibu, di dalam Kristus Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Itu pasal 1 ayat 4. Pasal 1 ayat 7, melalui darah Kristus kita beroleh penebusan, pengampunan atas segala pelanggaran kita oleh darah Kristus. Jadi orang percaya dalam Kristus merupakan orang-orang kudus. Kalau kita tambahkan di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 2 dan Kolose pasal 3 ayat 12, di sana ada penekanan Paulus yang telah dikuduskan dalam Kristus Yesus. Jadi sebutan kita adalah orang-orang kudus, tetapi sebenarnya kita itu telah dikuduskan di dalam Kristus Yesus. Orang-orang percaya itu dikhususkan. Orang-orang percaya itu dipisahkan. Untuk apa? Untuk menjadi umat Allah. Jadi kita itu dipisahkan, kita dikhususkan untuk menjadi umat Allah. Kita adalah jemaat kudus, milik Allah. Dalam ayat 21, orang percaya itu menjadi bait Allah yang kudus. Sebagaimana kalau dalam perjanjian lama, dalam kehidupan umat Israel, umat Tuhan, maka bait Allah itu merupakan pusat di mana kehadiran Allah itu dialami oleh umat Tuhan. Itu sebabnya Rasul Paulus menekankan bahwa setiap orang yang ada di dalam Kristus menjadi bait yang kudus. Karena apa? Karena kehadiran Allah. Artinya apa? Allah hadir. Artinya apa? Allah diam di dalam kehidupan orang percaya. Dalam ayat 22, orang percaya turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah. Tempat kediaman Allah di dalam roh, ya, yaitu tempat kediaman, tempat yang didiami oleh Allah. Di mana Allah hadir di dalam bait-Nya yang kudus, yaitu orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jika kita mau menambahkan di Efesus pasal 5, ini berkaitan juga ayat 3 dan 4 ya. Ayat 3 dikatakan, tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran ya atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Lalu ayat yang keempat, demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono. Karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Terima kasih kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Maka hal ini juga seirama dengan Kolose pasal 3 ayat 12 tadi itu. Di sana dikatakan, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan. Ada kata yang dikuduskan. Karena kita jemaat kudus yang dikuduskan dan dikasihinya. Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran.
Ayat 31 itu juga ditekankan, hidup dalam pengampunan. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Sebagaimana Allah telah mengampuni kita, kita juga menyatakan pengampunan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, maka saya mau tekankan dalam bagian ini, jadi kita adalah jemaat kudus yang telah dikuduskan di dalam Kristus. Ya, dalam surat Efesus ditegaskan bagaimana sepatutnya kehidupan orang-orang kudus. Bagaimana sepatutnya kehidupan orang-orang kudus? Percabulan, rupa-rupa kecemaran, keserakahan, disebut saja pun jangan. Itulah kehidupan yang sepatutnya dilakukan oleh orang-orang kudus. Perkataan kotor yang kosong, yang sembrono, karena hal-hal itu tidak pantas, tidak disebutkan. Tetapi ucapkanlah syukur. Dan di dalam Kolose tadi, orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan diarahkan untuk hidup dalam nasihat firman. Nasihat firman dikatakan, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran. Bahkan ayat 13, pengampunan dan seterusnya. Jadi jemaat kudus yang telah dikuduskan itu ditegaskan dalam Efesus bagaimana sepatutnya kehidupan orang-orang kudus. Dan di dalam Kolose tadi, umat Tuhan diarahkan untuk hidup dalam nasihat-nasihat firman Tuhan. Saya mengutip pernyataan dari Carlson ini ya, kekudusan tercermin dalam keputusan-keputusan yang kita buat dan hal-hal yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan, apa yang kita buat, maka berkaitanlah dengan 2 ayat atau 3 ayat yang kita baca sebelumnya tadi itu. Jadi orang-orang yang telah dikuduskan itu, ya nyata, ya apa yang diperbuatnya, apa yang dilakukannya. Ingat ya, jangan kita balik, Kristus oleh darahnya kita dikuduskan, sehingga kita menjadi orang-orang kudus. Tetapi orang-orang kudus di sana itu dinasihati, diarahkan untuk ya hidup dalam nasihat firman. Bagaimana sepatutnya kehidupan orang-orang kudus itu tercermin dalam setiap kehidupan mereka. Dan yang kedua yaitu anggota-anggota keluarga Allah. Kita adalah anggota-anggota keluarga Allah karena iman kita kepada Kristus, karena karya salib Kristus. Ya, maka dikatakan kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga. Dulu hidup tanpa Kristus kan kita berseteru dengan Allah. Bahkan dalam konteks Efesus itu terdapat juga perseteruan umat Tuhan antara orang-orang yang percaya kepada Kristus, mereka yang adalah orang Yahudi, dengan orang-orang yang percaya kepada Kristus yang non-Yahudi. Sehingga ada perseteruan di dalam kehidupan umat Tuhan. Tetapi kalau kita baca pasal 2 ini dari awal sampai kepada ayat nas kita itu, oleh karena Kristus umat Tuhan diperdamaikan dengan Allah. Tetapi bukan hanya diperdamaikan dengan Allah, orang Yahudi dan non-Yahudi pun bersatu dalam Kristus dan beroleh jalan masuk kepada Bapa di sorga. Artinya apa? Perseteruan mereka diakhiri oleh karena karya salib Kristus. Perseteruan umat Tuhan, ya orang Yahudi dan non-Yahudi itu diakhiri. Itulah damai yang ditekankan di sana, bukan hanya tanpa perang, tetapi selesai atau diakhiri perseteruan itu, perselisihan itu. Memang
orang-orang Yahudi ya, yang menganggap mereka adalah superior. Mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Allah, ya, berbeda dengan orang-orang yang di luar mereka. Sehingga seringkali perbedaan-perbedaan itu bisa menimbulkan ya konflik, bisa menimbulkan ya masalah-masalah dalam relasi. Tetapi tentunya dalam bagian ini karya salib Kristus itu memperdamaikan bukan hanya manusia dengan Allah, tetapi umat Tuhan satu dengan yang lainnya, baik orang Yahudi dan non-Yahudi. Kalau hari-hari ini karya salib Kristus itu memperdamaikan ya umat Tuhan dengan Allah, dan juga memperdamaikan semua umat Tuhan sehingga menjadi keluarga Allah. Tidak ada lagi tembok pemisah. Tembok pemisah umat Tuhan dirobohkan untuk memperdamaikan keduanya menjadi satu tubuh, yaitu anggota keluarga Allah. Saya menemukan ada satu pernyataan ya, pernyataan dari Thomas Brooks ya. Dia berkata begini: serigala menyerang domba-domba itu biasa. Namun jika domba-domba saling menyerang itu baru luar biasa. Tetapi yang ditekan ke sini dan mengerikan. Ya, jika ada domba-domba saling menyerang, ada perselisihan, mengerikan menurut pernyataan itu. Kalau ada umat Tuhan di dalam kehidupan jemaat di Efesus pada waktu itu, ya, ada perselisihan atau ada persoalan yang membuat mereka berseteru, tentunya itu bisa mengerikan dalam pernyataan ini jika domba-domba saling menyerang. Tetapi saya mau tekankan dalam konteks yang kita baca, melalui salib Kristus perseteruan umat Tuhan diakhiri, tembok pemisah dirobohkan untuk memperdamaikan keduanya menjadi satu tubuh, yaitu anggota keluarga Allah. Makanya surat Efesus itu menekankan bagaimana orang percaya di dalam Yesus menjadi anggota keluarga Allah. Itulah penekanan yang penting dalam surat Efesus. Bukan orang asing, orang-orang yang tidak mendapat bagian, bukan pendatang, orang-orang yang merantau, mereka yang tinggal sementara, tetapi sesama warga dari orang-orang kudus dan anggota keluarga Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus ya menekankan kepada jemaat Tuhan pada waktu itu, karena dalam konteks jemaat Efesus itu terdapat beberapa orang yang berusaha memecah belah para pengikut Kristus. Ada beberapa orang, ada orang yang berusaha memecah belah para pengikut Kristus. Oleh sebab itulah Paulus menekankan masalah kesatuan dalam jemaat sebagai penekanan penting dalam surat Efesus. Itu sebabnya anggota keluarga Allah itu menyatakan kesatuan, tidak mau terpengaruh kalau ada orang yang berusaha untuk memecah belah para pengikut Kristus, sebagaimana upaya orang-orang yang ingin memecah belah pengikut Kristus di Efesus pada waktu itu. Oleh sebab itu hiduplah sebagai anggota keluarga Allah. Kita adalah keluarga kerajaan Allah. Amin. Coba kasih tahu dulu kiri kanannya, kita adalah anggota keluarga kerajaan Allah. Ya. Mungkin yang suami istri bilang, oh kamu sih istri saya, kamu suami saya. Di dalam Tuhan, kita adalah keluarga kerajaan Allah. Ingatkan lagu yang
keluarga kerajaan Allah. Saya tidak tahu apakah pernah dilakukan oleh WL yang salah itu ya. Ada yang memplesetinnya itu keluarga kerajaan Allah. Lalu endingnya sekali lagi keluarga bingung lihat kiri kanan. Sekali lagi katanya keluarga mulai bingung, kok keluarga oh sekali lagi keluarga kerajaan Allah. Oh keluarga kerajaan Allah. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, luar biasa. Di dalam Kristus itu tidak ada perbedaan suku, bangsa, bahasa. Orang Yahudi dan non-Yahudi pun dipersatukan. Apalagi umat Tuhan yang ada ya, yang berbeda suku, bangsa dan bahasa. Kita di dalam Kristus menjadi satu keluarga kerajaan Allah. Luar biasa karya salib Kristus memperdamaikan umat Tuhan, mempersatukan umat Tuhan. Oleh karena itu jangan mau terpengaruh oleh orang-orang yang mau berupaya untuk memecah belah persatuan umat Tuhan, dan kita mengerahkan pandangan kita untuk hidup dalam kesatuan umat Tuhan. Bahkan kalau kita baca di dalam Efesus 4 ayat 3, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Ada kata berusahalah. Jadi kesatuan ditegaskan dalam kitab Efesus, kesatuan tidak terjadi begitu saja dan harus mengusahakannya. Ya. Sebagai orang percaya kita harus mengingat apa yang mempersatukan kita. Apa yang mempersatukan kita? Dalam Efesus pasal 4 itu, di dalam Alkitab kita dikatakan satu tubuh, satu roh, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa. Oh luar biasa. Yang mempersatukan kita ditekankan dalam Alkitab. Sehingga kita haruslah mengingat apa yang mempersatukan kita, sehingga kita boleh menjadi bagian dari anggota keluarga Allah itu. Kita tidak boleh memusatkan pandangan perhatian kita pada hal-hal yang bisa memecah belah. Karena kesatuan roh besar di sana berkaitan dengan hal rohani, berkaitan dengan roh Allah, Roh Kudus yang hadir dalam kehidupan orang percaya. Itu sebabnya izinkanlah Roh Kudus memimpin hidup kita. Izinkanlah Roh Kudus mengerahkan hidup kita, sehingga Roh Kudus yang memimpin langkah kehidupan orang percaya. Mari kita renungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Simpulan firman Tuhan bagi kita. Orang percaya merupakan jemaat kudus, anggota keluarga Allah yang berpusat kepada Kristus, yang berfokus kepada Kristus, baik dalam kehidupan gereja Tuhan, dalam kehidupan umat Tuhan, orang-orang percaya, dalam seluruh aspek kehidupan kita, biarlah kita berpusat kepada Kristus. Orang percaya merupakan bait Allah yang kudus, di mana Allah hadir, Allah diam dalam kehidupan umatnya. Oleh sebab itu hiduplah sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus yang mau diarahkan untuk hidup dalam nasihat firman. Anggota keluarga Allah menyatakan kesatuan. Kita adalah anggota keluarga Allah. Anggota keluarga Allah menyatakan kesatuan. Oleh karena itu, hiduplah sebagai anggota keluarga Allah. Tuhan memberkati kita semua.